Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali kita di kuliah ke-6 hari ini, materi ekonometrika. Kali ini saya akan menjelaskan model ekonometrika. Jadi ada dua model yang akan nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah model regresi logistik dan yang kedua adalah model regresi dinamis ya. Kalau model regresi logistik itu sebetulnya lebih banyak berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, perbedaan antar kelompok, dan biasanya lebih banyak dipakai untuk data-data cross section. Sementara kalau nanti selanjutnya model regresi dinamis itu lebih banyak dipakai untuk data-data time series, jadi data berurut waktu ya. Jadi dan dua-duanya punya karakteristik yang berbeda. Eee Oke, saya juga sudah meletakkan, kuis untuk kuliah pertama sudah saya tutup, kemudian semalam saya sudah meletakkan, tugas untuk perkuliahan kedua. Jadi silahkan nanti, dikerjakan, tugas untuk perkuliahan kedua sebelum nanti kita masuk minggu depan, kita akan mencoba, menyusun model, kemudian mengaplikasikan model tersebut dalam kasus, tertentu, lalu nanti kita akan membaca, hasil analisis kita. Jadi, itu yang akan kita kerjakan minggu depan. Tetapi sebelum saya masuk ke minggu depan, saya mesti memastikan dulu bahwa, semua mahasiswa, sudah memahami materi yang saya sampaikan dari materi pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan hari ini ya. Jadi mohon bantuan dari semua mahasiswa untuk bisa membaca kembali materi perkuliahan kita dari materi pertama sampai dengan materi hari ini. Video pembelajarannya sudah saya upload juga di e-learning. Jadi silakan jika akan ditonton kembali. Saya share bahan terlebih dahulu. Materi kita minggu ini. Oke, oke. Nah, ini adalah materi kita minggu ini, sebetulnya ini 2 materi yang berbeda. Jadi yang pertama adalah model regresi logistik, yang kedua adalah model regresi kelambanan atau, sering disebut juga dengan model dinamis atau dynamic model, ya. Tadi saya sudah sampaikan pengantarnya bahwa kalau model regresi logistik itu kita akan lebih banyak bicara tentang misalnya pengambilan keputusan petani untuk, menerima adopsi atau tidak, keputusan petani untuk ikut program food estate kalau sekarang itu atau tidak. Nah, itu kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhinya? Sementara kalau model regresi kelambanan itu berkaitan dengan data time series dan, lebih, sering dipakai ketika, fenomena ekonomi itu, responnya tidak serta-merta. Jadi ketika misalnya kalau sekarang ini misalnya harga karet turun ya, maka respon, penurunan harga karet, terhadap produksi itu biasanya tidak terjadi pada tahun yang sama. Tapi kalau tahun ini harga karetnya turun, maka penurunan produksi itu baru akan terjadi 3 tahun atau 4 tahun kemudian, karena karet itu tanaman tahunan sehingga responnya menjadi lebih lambat. Begitu juga dengan fenomena-fenomena ekonomi yang lain gitu ya. Jadi, ada lag gitu ya, ada lag kalau istilahnya dalam ekonometrika itu yang, menyebabkan, respon, perubahan. Jadi kalau misalnya variabel terikatnya berubah, maka mohon maaf kalau variabel bebasnya berubah, maka variabel terikatnya tuh tidak langsung berubah gitu, tapi ada lag, ada waktu gitu dia melakukan penyesuaian. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu model regresi dengan respon kualitatif atau lebih sering disebut dengan model, regresi logistik. Kalau minggu lalu kita mempelajari, model regresi dengan, variabel kualitatif ya, artinya apa? Kalau minggu lalu yang kita pelajari itu variabel kualitatifnya itu sebagai variabel bebas, ya. Kalau hari ini kita akan mempelajari, variabel kualitatifnya itu sebagai variabel, terikat.
Jadi kalau minggu lalu itu Y-nya sebagai variabel dummy-nya itu di X, kalau minggu ini variabel dummy-nya itu adanya di Y. Makanya judulnya adalah model regresi dengan respon kualitatif. Kalau minggu lalu model regresi dengan variabel kualitatif. Jadi berbeda. Jadi ya kalau minggu lalu kata responnya tidak ada gitu karena yang kita bahas minggu lalu itu adalah variabel X. Kalau minggu ini yang kita bahas sebagai variabel kualitatif itu Y, sementara Y itu dipengaruhi oleh X. Makanya disebut dengan respon kualitatif. Y itu kan nilai Y itu berubah ketika X-nya berubah. Kira-kira seperti itu. Makanya ada kata respon. Dan modelnya biasanya disebut dengan model logistik. Ya. Jadi saya sampaikan kembali, kalau minggu lalu X-nya sebagai variabel dummy, kalau minggu ini Y-nya sebagai variabel dummy. Boleh nggak ada persamaan? Ya, boleh tidak model ekonometrika X-nya variabel dummy, kemudian Y-nya variabel dummy? Boleh. Jadi ada banyak persamaan ekonometrika yang ketika melakukan analisis, variabel yang mempengaruhi variabel Y-nya itu juga variabel dummy gitu. Artinya misalnya faktor yang mempengaruhi keputusan petani ikut adopsi itu salah satunya adalah etnis. Nah, etnis itu adalah biasanya akan dianalisis dengan menggunakan variabel dummy. Faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan adopsi itu salah satunya adalah eh, ke keaktifan dalam pertemuan informal. Jadi misalnya pendidikan-pendidikan informal yang didapat. Nah, kalau kita bicara keaktifan, maka biasanya keaktifan akan dianalisis dengan menggunakan variabel dummy. Jadi boleh model ekonometrika itu X-nya variabel dummy, kemudian Y-nya juga variabel dummy gitu ya. Jadi boleh digabung nanti dalam aplikasinya. Ya, jadi model logistik adalah model di mana variabel dependen artinya variabel terikat adalah variabel kualitatif. Variabel kualitatifnya sifatnya dikotomi. Dikotomi artinya dia terbagi dua, nilainya 0 dan 1. Ya, nilainya 0 dan 1. Contohnya apa? Misalnya kita mau meneliti keputusan sebuah keluarga untuk mengikuti program asuransi atau tidak. Nah, ini bisa juga kita kaitkan dengan pertanian. Keputusan petani untuk ikut asuransi pertanian atau tidak, itu bisa jadi salah satu topik skripsi nanti ya. Jadi bisa dicatat topik-topik skripsi yang bisa diteliti. Itu bisa jadi misalnya kita mau lihat kenapa sih kok ada petani setelah hampir 2 tahun ini, hampir 2 tahun atau hampir lebih dari 2 tahun berapa ya sebetulnya asuransi pertanian itu sudah hampir 5 tahun, tetapi tidak banyak gitu petani yang ikut. Nah, kita mau tahu kenapa sih, apa sih faktor yang ada petani yang mau ikut, kenapa ada yang tidak ikut. Atau di karet. Di karet itu sudah dikembangkan sistem pasar lelang gitu ya. Tapi kenapa setelah sekian hampir lebih dari 5 tahun pasar lelang itu dikembangkan, masih ada loh petani itu ternyata yang tidak ikut pasar lelang gitu, tapi ada yang ikut. Nah, ini apa sih faktor yang mempengaruhi? Nah, itu bisa kita analisis dengan fungsi logit. Atau ini yang ringan ya, yang saya masukin sebuah keputusan keluarga untuk beli mobil, kendaraan, Tiara, keputusan sebuah keluarga untuk membeli mobil atau tidak, misalnya. Apa sih faktor yang mempengaruhinya? Atau dalam konteks rumah tangga petani, keputusan petani untuk melakukan migrasi atau melakukan transmigrasi atau tidak, apa faktor yang mempengaruhi? Jadi model logit terkadang dipakai untuk banyak sekali kepentingan, terutama dalam konteks analisis kebijakan juga bisa. Nah, apa asumsi yang perlu kita pakai ketika kita bicara regresi logistik? Pertama adalah regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Ya, jadi kalau syarat blue itu kan kalau syarat dalam ekonometrika model regresi linier dan non linier yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa salah satu syarat model yang baik itu estimatornya atau koefisien regresinya harus blue. Masih ada yang ingat nggak? Base, linear, unbiased, estimator. Jadi koefisien regresinya itu harus memenuhi syarat blue. Salah satunya linear. Jadi ada hubungan linear. Artinya memang terbukti ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Nah, sementara logistik itu tidak memerlukan hubungan linier antara variabel dependen dan independen. Yang kedua, variabel independen atau variabel bebas tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Jadi variabel independennya tidak harus menyebar normal gitu kira-kira.
kemudian asumsi homoskedastisitas tidak diperlukan, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik. Jadi kalau misalnya kita melakukan analisis gitu ya, dengan model regresi biasa, ya, maka tidak boleh kan kalau data dalam statistik itu ada 4 tuh, ada data interval, ada data skala rasio sama interval yang paling tinggi. Tetapi ada juga data, nominal sama data ordinal. Nah, biasanya dalam statistik, dalam dalam, model persamaan ekonometrika regresi ya, itu tidak boleh ada data ordinal, biasanya begitu. Nah, tetapi kalau kita melakukan analisis dengan model regresi logistik kita boleh. Jadi datanya tidak harus, interval atau rasio skalanya, tapi boleh kalau datanya adalah skala nominal dan, skala ordinal. Kemudian variabel terikat atau dependent harus bersifat dikotomi, artinya dia hanya 2 kategorinya, tinggi, rendah, baik, buruk, ya, berhasil, tidak berhasil, ikut, tidak ikut, ya. Kemudian variabel independen atau variabel bebas tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif, ya. Sampel yang diperlukan sebetulnya jumlahnya harus relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel untuk sebuah variabel prediktor. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear, logaritma transformasi untuk memprediksi odds ratio. Odds dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Ya, jadi model regresi logistik ini toleransinya terhadap pelanggaran asumsinya Gauss-Markov lebih lebar, kemudian boleh melakukan estimasi dengan menggunakan data ordinal gitu ya, jadi boleh tanpa harus melakukan perubahan data. Tapi kalau fungsi persamaan regresi yang biasa tidak boleh gitu, kita harus rubah dulu datanya menjadi skala interval atau rasio jika data kita sebelumnya adalah data ordinal. Bisa paham nggak kira-kira sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi tolong dipahami, jadi kadang-kadang begini, kenapa saya perlu tekankan asumsi ini, karena terkadang mahasiswa itu dibimbing oleh dosen yang tidak mengajar ekonometrika gitu ya. Sehingga pemahaman ekonometrikanya menjadi tidak tidak full gitu. Nah, eee, lalu pengujinya nanti juga bukan dosennya, padahal skripsinya ekonometrika gitu. Sehingga ada kesalahan dalam analisis. Kesalahannya apa? Misalnya penelitiannya menggunakan data ordinal ya. Data ordinal itu data kategorik, tinggi, sedang, rendah, itu data kategorik. Nah, kalau penelitian kita menggunakan data ordinal, kemudian model ekonometrika yang dipakai adalah model ekonometrika di luar fungsi logit, maka data ordinal itu tidak boleh dianalisis dengan persamaan ekonometrika. Tapi kalau model yang dipakai adalah model logit, boleh pakai data ordinal. Kira-kira begitu. Jadi jangan sampai nanti ketika penelitian kita misalnya mau lihat nih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, kinerja pegawai itu ialah motivasi, kemudian, motivasi, apa ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai itu ya, mungkin ada motivasi, ada tingkat pendidikan. Nah, motivasi itu adalah data ordinal. Kenapa? Karena motivasi itu kan data kualitatif, data ordinal itu maksudnya. Data ordinal itu kan data yang tidak punya nilai, tetapi kemudian kita kasih nilai. Jadi nilainya apa? Misalnya, motivasi itu sangat rendah, rendah, kemudian sedang, tinggi, kemudian sangat tinggi. Ada 5 kategori yang kita buat. Nah, kita nggak bisa lakukan analisis dengan data ordinal itu menggunakan persamaan regresi biasa. Kalau pakai logit boleh, kira-kira begitu, ya. Tapi hati-hati, tidak bisa sembarangan pakai logit, karena logit itu kan mau lihat perbedaan antar kategori. Penelitiannya kalau nggak lihat perbedaan antar kategori, tidak bisa pakai logit, kira-kira gitu. Nah, model sebelum kelahiran model logit, ya, jadi sebelum saya sampaikan terlebih dahulu, sebetulnya dalam perkembangan ekonometrika, sebelum ilmu model logit lahir, itu ada model namanya LPM, ya, Linear Probability Model. Jadi
linear probability model ini adalah tahap awal perkembangan model logit dan belum disebut model logit sebelumnya, namanya LPM. Jadi mengasumsikan probabilitas bersifat linear terhadap variabel penjelas. Nah, contohnya begini, misalnya kita mau lihat apa faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian mobil, maka Y-nya, nanti di Y-nya ini adalah nilainya 0,1 Y-nya. 1 adalah orang yang memiliki mobil, dan 0 orang yang tidak memiliki mobil. Jadi nilai Y-nya ini hanya 0 sama 1. Kalau sampel kita 50, nanti kita tanya mana yang punya mobil, mana yang tidak. Yang punya mobil kasih nilai 1, Y-nya yang tidak punya mobil kasih nilai 0. Kemudian ini adalah intercept, ini interceptnya ya, kemudian ini koefisien regresinya atau regresor atau estimator ada yang menyebutnya, dan X ini adalah variabel bebas. Jadi kita mau lihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap keputusan dalam pembelian mobil atau pengaruh pendapatan terhadap kepemilikan mobil. Ya, kita mau lihat. Nah, ini sebetulnya adalah persamaan regresi biasa. Ya, jadi persamaan regresi biasa yang kita pelajari. Jadi ini sebetulnya persamaan regresi sederhana. Kenapa linear sederhana? Karena variabel bebasnya hanya satu. Jadi ini adalah regresi linear sederhana, hanya bedanya apa? Y-nya nilainya hanya 0 dan 1, makanya dia disebut LPM. Karena nilai Y-nya 0 dan 1. Estimasinya pakai apa? Estimasinya pakai OLS. Ya, pakai regresi, pakai metode kuadrat terkecil. Apa kelebihan model EPM? Kelebihan model EPM ini dia paling sederhana dan paling mudah dilakukan karena kita bisa pakai regresi sederhana, karena kita hanya pakai analisis hanya menggunakan linear sederhana atau kalau misalnya boleh Bu tambah satu variabel lagi, boleh. Misalnya awalnya hanya X1 kemudian ditambah dengan misalnya B2 X2 menjadi regresi berganda. Variabel kedua ini misalnya yang kita masuk sebagai selain pendapatan keluarga, ini tambahin X2 ini adalah jumlah anggota keluarga misalnya ya. Misalnya jumlah anggota keluarga. Jadi jumlah anggota keluarga mempengaruhi kepemilikan mobil. Nah, jadi dia sederhana, analisisnya cuma pakai OLS, kita sudah tahu bagaimana rumus melakukan estimasi dengan OLS, baik dengan regresi linear sederhana maupun dengan regresi linear berganda. Nah, tetapi model LPM ini punya kekurangan. Kelemahannya apa? Kelemahannya variabel gangguannya tidak terdistribusi normal. Ya, kemudian variabel gangguan biasanya mengandung unsur heteroskedasticity. Artinya dia tidak bisa memenuhi asumsi Gauss-Markov. Kemudian nilai estimasi YI, ya, jadi kan kita mau mengestimasi nilai Y prediktif berdasarkan X itu tidak selalu terletak antara 0 dan 1. Sementara kalau kita bicara peluang, peluangnya itu paling tinggi 100%, dan nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya diragukan kebenarannya. Jadi punya kelemahan. Nah, karena model LPM ini punya kelemahan, maka para ahli ekonometrika mengembangkan model lain yang disebut dengan model logit. Ya, jadi sebelumnya sebetulnya analisisnya model pengambilan keputusan itu pakai LPM, jadi sama dengan model regresi linear sederhana atau berganda. Kita menggunakan model logit, variabel respon yang berupa dikotomik, jadi variabel responnya atau variabel Y-nya tetap berupa variabel dikotomik. Dikotomik itu artinya dia terbagi menjadi dua, dikotomik atau biner, dengan variabel bebas berupa data yang berskala interval atau kategorik. Ya. Variabel dikotomik atau biner adalah variabel yang mempunyai dua kategori. Nilainya tidak boleh 1, 2, 2, 3, nggak boleh. Nilainya hanya boleh 1 dan 0. Ya, merupakan model dengan distribusi probabilities logistik. Ya, jadi ini seperti ini nanti persamaannya. Di depannya itu nilainya tidak kalau tadi dengan model EPM nilai Z, ini nilai Y, ini Y-nya maksudnya, kalau di logit disebut dengan Z atau peluang dari fungsi dari Z, ya B0 ditambah dengan beta 1 X1. Jadi nilai Z-nya atau Y-nya itu tidak langsung 0 dan 1, tapi len dari peluang untuk sukses dibagi dengan 1 dikurang dengan peluang sukses P1. P1 itu peluang sukses, P0 itu peluang untuk tidak sukses. Sama dengan atau dipengaruhi oleh variabel X1.
Ya, jadi di depannya sudah bentuk ln atau logaritma natural dari peluang sukses dibagi dengan peluang tidak sukses. 1 dikurang peluang sukses itu kan berarti peluang tidak suksesnya. Nah, metode untuk mengestimasi parameter yang tidak diketahui dalam model legacy logistik, metode estimasinya kita tidak menggunakan OLS, tetapi menggunakan salah satu ya, bisa pakai yang lain, yang paling sering kalau di SPSS melakukan estimasi dengan metode kemungkinan maksimum atau maximum likelihood method, ML, maximum likelihood gitu ya. Jadi biasanya metode estimasinya adalah maximum likelihood. Jadi tidak pakai kalau yang regresi berganda atau regresi linear sederhana, metode estimasinya OLS, tapi kalau model logik metode estimasinya likelihood. Ya. Nah, ada yang berbeda ketika kita membaca hasil antara model regresi biasa dengan model regresi logik ya. Saya rewind kembali dulu. Oke. Saya kuliah ke berapa ya kita yang ada model regresi. Sebentar. Ini kuliah ketiga. Coba ya. Ini artinya. Bukan ya. Oh, aduh. Kuliah keempat, sebentar ya. Saya cari dulu yang ada hasil. Nah, oke. Nah, kelihatan tampilan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil estimasi regresi linear berganda yang saya tampilkan ketika kuliah ketiga ya. Estimasinya pakai Fuse. Artinya sebetulnya kalau kita melakukan pengolahan data ketika di level skripsi misalnya yang nanti akan ditempuh mahasiswa, kita tidak akan melakukan perhitungan itu secara manual. Jadi kalau di pertemuan pertama dan kedua saya masukkan rumus-rumus dengan perhitungan manual, tetapi ketika sudah sampai di level skripsi, itu akan sangat mudah gitu, karena kita tinggal masukin data, kemudian akan keluar hasil seperti yang saya sampaikan ini. Nah, bagaimana cara membaca hasil gitu? Saya perlu meriwayat kembali cara membaca hasil gitu, karena nanti kita akan bandingkan dengan yang fungsi logik ya. Nah, yang mana sih yang kita kan punya persamaan nih, Y sama dengan konstanta ya alfa 1 persamaannya ditambah dengan lama ya gitu. Persamaannya itu ini seperti ini nih. Y sama dengan 111 ini yang hasil ininya ya 116. Jadi ngambilnya dari sini persamaan regresinya. Nah, ini ngambilnya tuh di sini nih. Nah, ini adalah intercept-nya, ini adalah koefisien regresi untuk X1 atau sering disebut regresor atau estimator. Kemudian ini adalah koefisien regresi untuk X2. Maka kalau bentuk persamaan regresinya seperti apa? Nah, ini dia bentuk persamaan regresinya. Nah, ini bentuk persamaan regresinya. Nah, jadi intercept-nya 111, ini koefisien regresi X1, dan ini adalah koefisien regresi X2. Ya.
Bagaimana cara membaca? Ini kan harus dibaca nih, cara membaca intercept, cara membaca koefisien regresi 1, X1, dan cara membaca koefisien regresi X2. Di sini saya tampilkan cara membacanya, misalnya B0. B0 itu adalah intercept. Interceptnya adalah 111,7. Apa artinya? Intercept itu artinya jika harga itu variabel X1. Jadi harga itu adalah variabel X1. Jika X1 atau harga serta income X2 tidak ada atau sama dengan 0, maka jumlah barang yang diminta sebesar atau jumlah barang yang dikonsumsi sebesar 111 unit. Artinya, walaupun harga barangnya di lapangan tidak ada, terus rumah tangganya nggak punya pendapatan, dia harus tetap konsumsi sebesar 111,7 unit. Ini konsumsinya apa sih? Oh, ini mungkin beras. Ya, kenapa beras? Ya walaupun harga beras nggak ada, nol, kemudian walaupun kita nggak punya pendapatan gitu ya, maka kita tetap harus makan. Nah, makannya sebesar 111,7 unit. Gitu caranya membacanya. Yang kedua adalah B1. B1 atau beta 1 ini adalah koefisien regresi untuk harga. Ya, kita cek tadi di model kita yang awal ini, betul nggak negatif? Kalau pengaruh harga, kalau harga naik, kalau hukum permintaan itu kalau harga naik, permintaannya Andrian coba. Andrian kalau hukum permintaan, kalau harga naik, permintaannya turun atau naik? Turun. Turun. Nah, betul deh. Tadi kan kita harus cek kriteria ekonomi. Yang pertama kan kalau dalam ekonometrika itu harus cek kriteria ekonomi, harus cek kriteria statistik, harus cek kriteria ekonometrika. Yang baru saya sampaikan tuh baru sampai kriteria ekonomi sama statistik. Yang ekonometrika nanti akan dilanjutkan setelah UTS. Ya. Nah, kita mau cek kriteria ekonomi dari hasil analisis kita. Kriteria ekonomi mengatakan kalau harga naik, maka demand-nya turun. Berarti dia negatif hubungannya. Betul Iya, nggak koefisien regresinya negatif ini, Adrian? betul, Bu. Oh, berarti hasil estimasi kita itu sesuai dengan teori ekonomi. Kita lihat yang kedua. Siapa lagi nih? Kita lihat yang kedua, Rizky. Rizky, variabel X2-nya tadi apa, Rizky? Bu, Variabel X2-nya tadi apa? koefisien regresi dari X2. Oh iya, bukan. X2-nya apa tadi? Pendapatan. Kalau menurut teori ekonomi, kalau pendapatan naik, konsumsi gimana, Rizky? Biasanya naik juga, Bu. Biasanya. Naik. Maka koefisien regresinya tandanya positif atau negatif harusnya secara teori? Positif, Bu. Positif. Aulia? Aulia? Kita akan periksa hasil estimasi kita. Sesuai nggak hasil estimasi ini dengan teori, Aulia? Sesuai. Kenapa sesuai? Kan tadi positif. Jadi tanda tambah. Oke, jadi positif. Berarti sesuai. Berarti kriteria ekonomi terpenuhi untuk hasil estimasi kita ini. Nah, sekarang kita mau baca hasilnya. Apa sih artinya? Yang intercept tadi saya sudah jelaskan. Sekarang kita lihat yang B1. B1 itu dapatnya minus 7,19, koefisien regresi harga. Apa sih yang kita sampaikan? Ini modelnya linier. Kalau model linier, maka yang dibaca itu unit analisisnya apa. Kalau nanti misalnya harganya rupiah per kilogram, maka dibacanya naik harganya Rp1 per kilogram. Pendapatannya, konsumsinya turun kilogram per tahun, misalnya gitu. Tapi kalau model regresinya non-linier, nah ya ini catatan ya, kalau model regresinya non-linier, artinya dilenkan atau dilogaritmakan, maka nanti cara membacanya dia persen. Koefisien regresi itu persen membacanya. Kenapa dibaca persen? Karena untuk salah satu kelebihan model regresi nonlinier, jadi kalau nanti penelitiannya pakai model regresi nonlinier, kelebihan model regresi nonlinier itu koefisien regresinya langsung nilai elastisitasnya. Jadi nggak perlu dicari lagi elastisitasnya. Sehingga elastisitasnya itu dia persen, kan elastisitas itu satuannya persen. Nah, kalau kita ini model regresi linier bukan nonlinier, maka apa yang bisa kita baca? Dia minus 7. Jika harga naik 1 unit ini nanti unitnya bisa rupiah per kilogram, maka jumlah barang yang diminta akan turun sebesar, nah turun ini menunjukkan minusnya,
turun sebesar 7,19 unit. Unit nanti bisa diganti dengan satuan yang kita pakai. Jangan lupa tulis ceteris paribus dengan asumsi, artinya ceteris paribus dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Bisa ikutin sampai sini? Nah, kalau yang B2 0,14 itu kan koefisien regresi pendapatan. Artinya, jika pendapatan naik 1 unit, bisa rupiah per bulan pendapatannya nanti tergantung satuan yang kita pakai, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Nah, naik inilah yang menunjukkan dia positif tadi, sebesar 0,014 unit. Bisa ikutin? Sampai sini? Jadi, Bisa, Bu. cara membacanya seperti itu. Nah, saya sekarang kembali ke model regresi logistik, ya. Dengan cara yang sama. Jadi kalau dia linier, cara membacanya itu sesuai dengan satuan variabelnya. Tapi kalau model regresi nonlinier, cara membacanya adalah persen, ya. Menggunakan persen dia. UCF, UCT, oke. Nah, sekarang saya kembali ke model regresi logistik tadi. Model regresi logistik, harus ditutup dulu ya. Ini yang kelihatan apa nih sekarang tampilan saya? Ini dia nggak mau. Masih kembali yang ini ya. Ini yang tadi masih ya, tampilannya ya? Kok sudah ditutup tapi padahal. Oke. Model. Nah, ini tampilannya ya. Nah, sekarang kita baca model logit. Jadi membaca hasil gitu ya. Kalau mengeluarkan output, jadi kalau kita penelitian, yang penting itu kita paham atau tidak membangun model. Dasar membangun modelnya apa? Mau pakai model yang mana? Nah, yang kedua yang penting itu adalah membaca hasil gitu ya. Kalau analisis dengan SPSS atau pakai eViews itu sudah banyak, nonton di YouTube udah macam-macam, bisa udah kalau cara estimasi masukin data dia langsung keluar. Tapi yang paling penting itu adalah kita bisa nggak sih membaca hasil, karena itu yang paling penting. Mahasiswa sering ketika baca hasil tuh ya baca aja datar aja ya. Jadi statistiknya selesai, tapi ekonominya nggak dapet kira-kira gitu. Atau kalau kita agribisnis tuh agribisnisnya nggak dapet. Nah, sekarang kita akan baca model logit. Tadi saya sudah merewind kembali kuliah ketiga bagaimana cara membaca koefisien regresi. Nah, sekarang yang akan kita bahas membaca koefisien regresi model logit. Nah, model logit ini berbeda outputnya dengan kalau kita menggunakan persamaan regresi biasa. Yang kita akan baca bukan koefisien regresi. Jadi nanti kalau analisis kita pakai fungsi logit, dia koefisien regresinya akan tampil di output ya. Kemudian akan ada juga informasi terkait dengan odds ratio. Nah, jadi yang kita baca itu bukan koefisien regresinya kalau di logit, tetapi odds ratio-nya. Odds ratio ini peluang kejadian antara kategori pertama dengan kategori kedua, kira-kira gitu. Odds ratio itu bisa dihitung secara manual sebetulnya, ya. Tapi kalau kita hitung manual, tetapi kalau kita pakai program itu sudah disediakan oleh program. Kalau kita mau hitung manual, rumus menghitung odds ratio itu adalah E di pangkat B. B ini adalah koefisien regresi. Jadi kan kita tadi punya data koefisien regresi nih. Maka kalau mau hitung manual odds ratio-nya adalah E dipangkatkan dengan B. E-nya ini apa? E-nya itu adalah 2,718. Maka 2,718 pangkat koefisien regresi itulah odds ratio-nya. Jadi yang dibaca justru adalah odds ratio. Logit tidak percaya dengan koefisien regresi karena koefisien regresi tidak menunjukkan hasil dari logit karena logit itu bicara probability-nya, ya. Nah, ini contoh dari analisis dengan menggunakan fungsi logit. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini yang koefisien regresi tadi. Nah, ya, tapi logit tidak baca yang ini. Ya, logit tidak baca ini, yang dibaca logit itu adalah odds ratio, peluangnya. Ya. Jadi yang dibaca logit adalah peluangnya.
Kemudian logit, dia uji F, kan biasanya kalau di dalam apa namanya, di dalam regresi kita akan baca uji F. Apakah secara bersama-sama variabel ini berpengaruh nyata uji. Maka kalau di logit kita tidak pakai uji F tapi pakai log likelihood. Kemudian R kuadratnya ya, mohon maaf kita tidak pakai uji F tetapi kita pakai G. Nah, ini G-nya. Ini sebagai pengganti uji F. Kemudian kita tidak pakai R kuadrat tapi kita pakai ini pengganti untuk R kuadrat. Nah, ini log likelihood-nya ini adalah gambaran dari R kuadrat, ini adalah gambaran dari F-nya. Nah, ya. Kemudian kalau kita mau baca hasil, kan pertama yang kita harus baca itu adalah, jangan lupa ya, kalau kita mau memverifikasi apakah model kita sudah baik atau belum, yang pertama cek apakah sesuai dengan teori ekonomi. Yang kedua cek pemenuhan kriteria statistika. Pemenuhan kriteria statistika itu dilihat dari R kuadrat, uji F, uji bersama, ya, uji pengaruh variabel secara bersama-sama, dan uji T adalah uji untuk melihat pengaruh variabel secara individu. Itu kalau persamaan regresi yang biasa. Tetapi kalau logit, yang kita lihat adalah ini yang P-nya ini peluangnya dia pakai uji, dia tidak pakai T kalau logit. Kalau logit pakainya uji Z, nih Z. Logit ini pakainya Z. Kemudian dia tidak pakai F tapi pakai G. Ya, lalu logit juga tidak pakai R kuadrat tapi dilihat dari log dari likelihood-nya. Ya, untuk apakah kriteria statistiknya terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian pertama yang kita mau lihat dulu sebetulnya adalah apakah koefisien regresinya sudah sesuai atau belum. Nah, maka kita lihat kalau mau lihat kriteria ekonomi boleh cek satu-satu X2 ini variabelnya apa gitu ya, sesuai nggak sama kriteria ekonomi, X3 ini variabelnya apa, sesuai tidak sama kriteria ekonomi, X4 ini variabelnya apa, sesuai tidak sama kriteria ekonomi. Nah, kalau sudah sesuai, maka lanjutkan dengan pengujian uji statistik. Uji statistik kalau logit dia pakai Z, tidak pakai T ya. Maka ini adalah hasil Z-nya. Z-nya ini dapatnya dari 2,7. Ini adalah uji Z, agak panjang kalau menjelaskan uji Z, kita harus buka tabel Z. Tetapi dia berpengaruh nyata atau tidak, variabel itu bisa dilihat dari P-nya. Probability variabel tersebut. Kalau uji secara statistik. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya nggak sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang nilai kayak log likelihood-nya itu kan minus 81,015 sama G sama dengan 14,47 sama P value itu 0,06. Nah, itu dari mana, Bu? Kalau dari sistem, ini kan sebetulnya nanti ada metode perhitungannya kalau manual. Kalau mau hitung manual. Tapi ini langsung keluar dari sistem karena kita menggunakan sistem. Bisa ikutin? Termasuk juga uji G-nya. Ini sebetulnya bisa dihitung manual. Di bukunya Agus ada disajikan nih rumusnya sebetulnya. Di bukunya Agus Widaryono atau di bukunya Gujarati ada rumusnya. Tapi yang saya sajikan ini adalah rumus hasil dari program SPSS. Bisa ikutin? Ya, terima kasih, Bu. Iya. Nah, sekarang ada lagi nggak yang mau tanya Gideon, selain Gideon? Silakan. Ibu, Ya, silakan. yang di slide sebelumnya itu Bu, ada kata di mana E adalah bilangan 2,71828 tuh. Nah, ini Bu, itu apa itu Bu? Ini diketahui bilangannya. Oh, diketahui Bu. Iya. Kan kalau kita ingat nggak kalau apa namanya, kalau menghitung lingkaran ya yang ada 2,718 itu bilangan eksponensial apa gitu ya namanya, lupa Ibu. 2,718E itu. Ya. Jadi itu diketahui dari memang rumus E itu memang nilainya secara matematik 2,718. Berarti kayak ketentuan ya, Bu? Iya, ketentuan. Sudah? Ada lagi? Ada? Nah,
Kalau tidak ada, kita akan coba periksa. Kalau kriteria ekonomi saya tidak akan jelaskan lagi bagaimana cara memeriksanya. Jadi lihat saja di dalam teori ekonomi kira-kira variabel itu pengaruhnya positif atau negatif. Lihat tandanya sesuai atau tidak ya. Nah, yang saya akan sampaikan adalah cara mengecek kriteria statistika. Yang pertama yang akan kita cek adalah 81,05 log likelihood. Nah, di sini sebetulnya ada keterangannya sebentar ya. KI kuadrat F. Oh, nggak ada ya. Jadi lihatnya dari 80 nilai likelihood-nya 81. Berarti variabel yang kita amati ini ya, variabel yang kita amati ini sebetulnya kemampuan untuk menjelaskan variabel terikatnya itu 81%, kira-kira gitu. Artinya tinggi, sisanya berapa tuh sisanya? Sisanya sekitar 29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Artinya dengan memasukkan 3 variabel, itu pengaruh 3 variabel itu sudah 81% terhadap variabel Y. Artinya tinggi, berarti kriteria kemampuan goodness of fit-nya oke gitu. Oke, berarti terpenuhi kriteria likelihood-nya. Yang kedua, kita lihat dari uji F atau uji bersama. Uji bersamanya kalau di regresi biasa kita pakai uji F. Uji F itu berguna untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Jadi X2, X3, X4 itu mau dilihat pengaruhnya bersama-sama. Pakainya uji F kalau di regresi biasa. Tapi kalau di logistik kita pakainya uji G. Ya, makanya kalau di logistik kita pakainya G. Jadi ini adalah uji F-nya sebetulnya. Nah, bagaimana kita tahu apakah variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y? Kita lihat dari p-value-nya ini, peluangnya ini. Kita penelitiannya tetapkan dulu, kita taraf nyatanya, taraf signifikannya mau berapa? Misalnya saya mau pakai 0,01 variabel saya, berarti 1% taraf nyatanya. Taraf nyata saya mau pakai berapa sih? Saya mau pakai alfanya 1%. Sudah paham ya alfa itu apa ya? Di statistik. Kemudian toleransi saya paling tidak sampai 5%, 0,05. Kalau dia, nah tetapkan dulu, kalau mau baca uji T atau uji F, tetapkan dulu alfanya berapa. Aduh, miring-miring. Nadia Fauza. Silakan diaktifkan Nadia. Nadia, kalau kita pakai alfanya 5%, kebenaran dalam penelitian kita itu berapa persen ya Nadia ya? Nadia Fauza, silakan diaktifkan. Ya, kalau saya menetapkan alfa 5%, maka kebenaran penelitian saya itu berapa persen sih? kebenarannya ini sudah dari kalau 95%, Bu. Berapa? 95%. 95%. Oke. Andi Alvira Genoviani. Silakan diaktifkan speakernya Andi. Betul nggak statement temannya tadi? Iya, Bu, benar, Bu. Benar. Aulia Ulfa, Aulia kalau saya menetapkan alfanya 5%, kesalahan penelitiannya jadi berapa, Aulia? Saya menetapkan alfanya 5%, kesalahan penelitiannya jadi berapa? Aulia? Nah, ini dari statistik, sudah naik ke statistik bidang sosek, sudah mulai diperkenalkan di statistik alfa itu. Taraf nyata, tingkat signifikan. Anin gitu. Kalau saya menetapkan alfanya 5%, kesalahan penelitian saya berapa persen, Anin gitu? Tadi kan keberhasilannya 95%, Bu. Berarti kesalahannya 5%, Bu. Ya, jadi begitu logikanya, betul Anin gitu. Jadi kita belajar logika gitu ya. Ketika saya menetapkan, jadi alfa itu adalah kemungkinan kesalahan dalam penelitian kita. Artinya apa? Kalau
saya menetapkan alfa itu makin kecil, maka kesalahan penelitian saya itu makin kecil. Kira-kira logikanya seperti itu. Ya, yang menetapkan alfa itu siapa? Yang menetapkan alfa itu peneliti. Kita peneliti. Nanti ini pada mau skripsi nih gitu ya. Maka yang menetapkan alfa itu peneliti. Pahami bahwa alfa itu makin kecil, maka makin kecil pula kesalahan penelitian. Boleh tidak Bu alfanya 10%? Boleh alfanya 10%. Tapi pahami, kalau alfanya 10% berarti kesalahan penelitiannya berapa, Karomain? Kalau alfanya 10%, maka kesalahan penelitiannya alfanya 10%, maka kesalahan berapa? 10%. Oke. Mana yang lebih baik? Alfa 10% atau 5%? 5. 5. Kenapa alfa 5% lebih baik? Karena kesalahan dalam penelitian itu hanya 5%, Bu. Bukan Nah, ya. 10%. Jadi seperti itu. Jadi boleh enggak, Bu, gitu. Alfanya 20%. Boleh alfanya 20%. Tapi maknanya apa? Maknanya kalau saya menetapkan alfanya 20%, maka kesalahan penelitian saya 20%. Kebenarannya 80. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dalam penelitian ini, nah itu alfa itu dipakai ketika kita akan melakukan pemeriksaan kriteria ekonomi tadi sudah. Jadi alfa itu dipakai ketika kita mau melakukan pemeriksaan terhadap kriteria statistika. Tetapkan dulu tingkat alfanya berapa, ya. Nah, tentang alfa ini menarik sebetulnya. Ada dosen gitu ya, yang pingin alfanya serendah mungkin. Artinya dosen tersebut tidak salah gitu. Kenapa dia pingin alfanya rendah? Pahami bahwa kalau alfanya rendah berarti kesalahan penelitiannya rendah gitu. Tapi ya kita ini orang sosial, ada dosen yang punya toleransi lebih lebar terhadap alfa gitu, termasuk saya gitu. Kenapa? Saya tidak harus 1% atau 5%. Jadi kalau mahasiswa bimbingan saya riset, Bu, 1%-nya nggak ada yang nyata, Bu. 5% nggak ada yang nyata, Bu. Ya udah naikin 10%, nggak apa-apa. Nggak ada juga, Bu. Kalau misalnya sudah ganti model juga, masih nggak ada yang nyata juga. Coba naikkan jadi 10%. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya memahami bahwa objek penelitian kita ini adalah manusia. Ya, objek penelitian kita ini adalah manusia. Dan manusia itu nggak ada sampel kan, sampel. Beda dengan kalau penelitian di lab. Kalau penelitian di lab itu kan kalau saya mau misalnya membiakkan mikroorganisme, maka nanti misalnya biakan agar, kan dia dibiarkan di agar, misalnya di agar-agar gitu. Agar-agarnya sama, kandungan zat di dalam agar-agarnya sama. Jadi semua sama kalau di laboratorium. Maka boleh kesalahannya kecil. Tapi kalau sampel orang sosek itu kan sampel penelitiannya adalah manusia. Manusia itu petani gitu ya. Petani itu nggak ada yang umurnya sama, asalnya sama, etnisnya sama, pendidikannya sama. Ada nggak yang sama persis sampel itu? Nggak ada kan? Nah, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa penelitian sosial itu kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu terpaksa alfanya tinggi gitu. Karena heterogenitas sampelnya tuh sangat sangat tinggi juga gitu. Bisa ikutin ya? Tapi satu yang harus kita pahami bahwa peneliti ya harus tetap mengusahakan agar alfa atau kesalahan dalam penelitiannya serendah mungkin. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Reza, bisa ikutin nggak Reza? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau waktu di statistik, kemudian waktu di statistik bidang sosek, waktu kita belajar statistik bidang sosek, belajar statistik, kalau mau tahu apakah dia apakah ada perbedaan atau tidak, itu kan nilai T hitung harus selalu kita bandingkan dengan T tabel. Ingat nggak? Nilai Z hitung harus selalu kita bandingkan dengan Z tabel. Wah, buka tabel Z, buka tabel T, kan gitu ya? Betul nggak Muhammad Farhan? Betul, Bu. Betul. Farhan sudah, Dwi, sudah pernah lihat tabel T sama tabel Z belum, Dwi? Sudah, Bu. Oh, di mata kuliah apa, Dwi, lihat tabel T sama Z? Statistik, Bu. Statistik. Mata kuliah apa lagi selain statistik, Dwi? Lihat tabel T sama tabel Z. Mata kuliah apa lagi, Dwi? Selain statistik, Dwi? Statistik bidang sosek, Bu. Statistik bidang sosek. Oke. Nah,
Kalau di statistik dan statistik bidang sosek, untuk tahu apakah dia berbeda atau tidak gitu ya, uji T itu pasti harus kita bandingkan dengan T-tabel. Nah, di sini kita kalau di ekonometrika kita nggak perlu lagi bandingkan dengan T-tabel gitu ya. Karena apa? Karena hasil output ekonometrika itu sudah menyediakan taraf nyatanya. Jadi kita tinggal tetapkan taraf nyata kita mau berapa sih? Saya misalnya mau taraf nyata saya 1%. Ya, saya mau 1%. Berarti kesalahan penelitian saya 1%. Kita cek satu-satu uji F-nya berpengaruh. Nah ini ada p-value. Ya, kalau nilai p-value, kalau dia 1% kan berarti 0,01 ya. Kalau dia 1%, yang ini nih. Nih, kalau 1% itu 0,01. Nah, kalau nilai p-value, lihat p-value-nya. Kalau nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,01, berarti dia berpengaruh signifikan. Bisa ikutin sampai sini? Jadi kalau nilai p-value lebih kecil dari 0,01 berarti dia berpengaruh signifikan. Artinya apa? Nah, kalau begitu berdasarkan hasil analisis ini, ya, uji G kan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ya, variabel uji G berguna untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Sarah Adelia, silakan diaktifkan. Sarah, kalau begitu menurut hasil uji G-nya ini, secara bersama-sama variabel bebasnya berpengaruh nyata atau tidak? Bandingkan dengan ini. Berpengaruh, Bu. Oke, kenapa berpengaruh? Karena oke, Risma, coba Risma. Risma, kenapa dia berpengaruh, Risma? Coba Risma. Kenapa berpengaruh? Karena nilai p-value Positif, Bu. positif. Kan kita mau bandingkan nilai p-value dibandingkan dengan nilai alfa kita. Alfa kita tadi kan 1%, maka dia jadi 0,01. Kata saya tadi, dia berpengaruh kalau nilainya Frilia Romasta. Frilia Romasta, oke. Ya, Bu. Frilia, berpengaruh nyata atau tidak hasil uji G-nya? Iya, Bu. Kenapa? Karena nilai p-value-nya lebih kecil daripada Nah, 0,01. kalau dia nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,01 taraf nyata yang kita pakai, maka ya berarti secara bersama-sama berdasarkan hasil uji G, secara bersama-sama semua variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Y. Bisa ikutin sampai sini? Dengan cara yang sama, kita juga bisa membaca hasil uji F kalau dia model regresi biasa, yang bukan yang logistik. Tapi kalau regresi biasa kan kita pakainya uji F, tapi kalau di logistik kita pakainya G. Bisa ikutin? Sampai sini? Raffi Ramadan. Raffi Ramadan. Raffi ada di kelas nggak? Oke ya, yang nggak ada di kelas Ibu remove ya. Oke, Saipul Nur Mustaqim. Saipul. Ya, Bu. Oke, Saipul, ya. Kalau hasil uji G-nya, dia berpengaruh nyata atau tidak, Saipul tadi? Uji G, Bu ya? Ya, uji G. Berpengaruh atau tidak? Nah, Saipul. Kemana aja dari tadi, Saipul? Reza Sawaludin. Reza? Oke, Reza berpengaruh atau enggak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh. Kenapa berpengaruh, Reza?
Yang uji G-nya, Bu ya? Ya, uji G-nya. Karena Karena nilai G itu, Bu, lebih kecil dari alfanya, Bu. dari alfanya. Alvira Margareta. Iya, Bu. Oke. Betul nggak pernyataan temannya tadi? Alvira? Kalau menurut Vira, benar, Bu. Oh, benar. Nur Rizky Amalia. Iya, Bu. Oke, gimana tadi pendapat ininya? Betul nggak tadi pendapat temannya tadi? Salah, Bu. Gimana harusnya? Yang itu tadi berpengaruh nyata, Bu, karena p-value-nya itu harus lebih kecil dari 0,001. 0,01 itu apa? Alfa? Alfanya. Alfa Iya. ya? Oke, nah jadi koreksi ya, jadi bukan nilai G. Kalau G itu yang ini. Bukan nilai G lebih kecil dari alfa, tapi nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa. Kalau nilai G 14 lebih besar dari alfa. Tidak berpengaruh nyata kalau baca G-nya. Yang kita baca adalah p-value-nya. Ya, Wulan Fitri. Wulan, kalau hasil uji G-nya berpengaruh nyata, artinya apa, Wulan? Secara hasil uji G-nya kan berpengaruh nyata. Artinya apa? Secara Wulan? Artinya apa kalau hasil uji G-nya berpengaruh nyata? Nyata kan? Ya, Bu. Artinya apa, Wulan? Kan tadi hasil uji G-nya berpengaruh nyata. Saya tanya, kenapa berpengaruh nyata? Karena p-value-nya lebih kecil dari 0,01. Nah, sekarang artinya apa berpengaruh nyata? Artinya, Bunga, bisa bantu Bunga? Artinya? Saling berkaitan, Bu. Saling berkaitan. Ada bahasa yang tadi saya sampaikan. Leni, bisa bantu Leni? Leni? Artinya? Artinya apa? Artinya? Sarah? Bisa bantu? Aulia. Bisa bantu Aulia? Artinya apa? Memenuhi kriteria statistika. Ya, tapi sebelum sampai ke situ. Artinya apa? Uji G itu untuk apa sih? Uji G itu untuk apa sih? Untuk melihat. Uji G itu untuk apa tadi? Nurul Iza? Uji G untuk apa tadi? Nurul Iza, uji G untuk apa? Untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Oke. Sehingga ketika p-value lebih kecil daripada alfa, artinya apa? Artinya secara bersama-sama semua variabel bebas yang terikat. Artinya secara bersama-sama semua variabel bebas berpengaruh terhadap semua variabel terikat. Oke, artinya secara bersama-sama semua variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Itu artinya terpenuhi, baru kita bicara, oh berarti terpenuhi kriteria statistik untuk uji G-nya. Artinya apa tadi? Saya ulang, secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Pakai uji G, ya. Gita, kalau di fungsi logistik kita pakai uji G untuk melihat pengaruh secara bersama-sama ya. Kalau di regresi biasa kita pakai uji alfa, Gita tadi? Uji F, Bu. Oke, uji F. Sudah lanjut? Sekarang
kita sudah tahu, oh variabel yang kita ambil dalam variabel yang kita masukkan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini, kalau samo-samo, kalau keroyokan, itu ternyata berpengaruh terhadap variabel bebas. Tapi kalau dicek sendiri-sendiri, berpengaruh nggak ya? Nah, kalau di variabelnya dicek sendiri-sendiri, berpengaruh nggak ya? Nah, kalau kita mau ngecek pengaruh variabel itu sendiri-sendiri, namanya uji parsial. Pakainya uji Z kalau di logistik. Ya, jadi uji parsial atau uji individu dalam logistik pakai uji Z. Tapi kalau persamaan regresi biasa kita pakai uji T. Bisa ikutin sampai sini? Ya, sekarang saya lihat sini. Kita lihat. Lihat apa? Lihat p-value-nya inilah. Kalau tadi lihatnya di sini, kalau yang mau individu lihatnya di sini nih. Ya, apa yang kita lihat? Kita lihat yang pertama, konstanta nggak usah kita baca karena bukan variabelnya ya. X2, variabel X2. Tadi kita pakainya apa sih? Pakai taraf nyatanya 0,01 ya. Pedro, kalau pakai 0,01 X2 ini berpengaruh nyata nggak, Pedro? Berpengaruh, Bu. Berpengaruhnya tadi syaratnya dia harus lebih Terus kecil. lebih kecil. Nah, ini lebih kecil atau lebih besar, Pedro? Lebih besar, Bu. Tidak nyata berarti. Tidak nyata, ya. Zella Monica, X3 berpengaruh nyata nggak? Zella Monica, X3 berpengaruh nyata nggak? Jadi X2 tidak berpengaruh nyata kalau pakai 0,01. X3 berpengaruh nyata nggak? Berpengaruh nyata, Bu. Berpengaruh nyata. Yang benar. Kriterianya apa tadi? 0,01. Nah, 0,05 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,01? Lebih besar, Bu. Tidak berpengaruh jadi. Nah, tidak berpengaruh. Haromain. Lihat X4 untuk dummy 1, untuk kelompok 1. Nyata nggak dia? Tidak berpengaruh. Nyata, Bu. Nyata. Tidak, Bu. Tidak. Kan ini 0,01. Jauh lah, lebih besar. Ya. Rotama. X42. Nyata nggak Rotama? Tidak berpengaruh nyata, Bu. Tidak berpengaruh nyata. Artinya, waktu dia sama-sama berpengaruh nyata, waktu dilihat sendiri-sendiri ternyata tidak berpengaruh nyata. Kalau kita pakai 0,01 alfanya. Ya, kalau kayak gini mahasiswanya terpaksa ngulang penelitian ngambil data lagi. Ya, paham nggak kira-kira? Tapi kan kalau untuk skripsi nggak mungkin kami melakukan yang seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Maka saya akan bilang ke mahasiswa saya, coba naikkan alfanya jadi 10%. Coba naikkan alfanya jadi 10%. Kalau alfanya 10% berarti, kalau dia 10% berarti alfanya, tapi pahami ya, kalau alfanya 10% berarti kesalahan penelihatannya 10% ya. Naikkan. Jadi 0, berapa? 0, 0, Irfan, kalau 10% jadi 0, berapa Irfan? Irfan, kalau 10% jadi 0, berapa? 10 per 100? 0,10. 0,1. Oke, 0,10 boleh. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Andi Alvira. Kalau saya pakai 0,1 yang di bawah ini, Andi, bandingkan dengan yang di atas, ya, X2 berpengaruh nggak? Andi. X2 berpengaruh nyata nggak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh. X3, Zella Monica. X3 berpengaruh nyata nggak, Zella? Iya, Bu. Berpengaruh. Nggak berpengaruh. Pedro, X41 berpengaruh nyata nggak, Pedro? Tidak, Bu. Tidak. Ira, X4 variabel keduanya berpengaruh nggak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh. Kalau saya, nah kemudian
Saya balik ke sini, kalau saya pakai 0,1 kan G-nya juga harus pakai 0,1. Berpengaruh nggak G-nya? Secara bersama-sama. 0,6 berpengaruh, ya. Jadi kalau mau pakai 0, jadi kita naikkan jadi 0,1. Kenapa 10% alfanya? Supaya apa? Kenapa? Supaya ada yang nyata. Oh, yang nyata 3 kalau 10%. Kalau saya naikkan 5%, tadi kenapa tidak naik 5%, Bu? Ah, ya. Kalau saya naik 5%, ya, G-nya pasti nyata karena G-nya ini kan 0,06 ya, jadi sangat rendah, pasti di bawah 0,1, jadi pasti nyata. Tapi kalau saya naikkan 5%, yang nyata baru X3. Yang nyata baru X2. X3, X4 tidak ada yang nyata. Tapi kalau saya naikkan 10%, ada 3 yang nyata. Paham nggak kira-kira sampai sini? Paham ya? Bisa ikutin? Tapi pahami bahwa kalau kita naikkan alfa, berarti kesalahan penelitiannya juga naik. Ya, dan hanya boleh dilakukan kalau misalnya kita sudah mencoba berbagai cara untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan respesifikasi, ternyata hasil p-value-nya tetap seperti itu, ya nggak apa-apa, kita naikkan saja alfanya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Berarti kriteria statistiknya sudah oke. Oke. Di sini saya ada jelaskan, nah ini outputnya, cara menuliskan persamaannya, 2,76 tadi intercept, ini koefisien regresi, ya. Jadi ini cara menuliskan persamaan hasil estimasi, ini interceptnya, koefisien regresi X1, X2, X41, X42. Bisa ikutin ya? Jadi ini persamaan regresinya. Kalau buat persamaan regresi berdasarkan hasil estimasi. Nah ini dia, kalau logit. Ya. Kalau yang regresi biasa tadi saya sudah tampilkan. Nah ini cara membaca, tadi saya sudah jelaskan ya. Untuk G, ini yang untuk Z tadi sudah saya jelaskan. Nah sekarang yang kita akan baca adalah odds ratio. Ya, kita akan baca koefisien regresinya. Karena kita tidak akan baca koefisien regresi untuk fungsi logit, tetapi yang akan kita baca itu adalah odds ratio. Tadi dihitung odds ratio itu sebetulnya E pangkat beta. Jadi bisa dihitung manual, tapi di dalam sistem sudah disediakan 2,14. Apa sih 2,14? Variabel X3, ini cara membaca ya, variabel X3 itu adalah jenis kelamin, variabelnya adalah variabel dummy, ya. Satunya itu untuk wanita, dan nolnya pria. Odds ratio-nya 2,14. Penelitiannya itu peluang untuk beli mobil. Artinya apa? Kalau hasilnya 2,14, artinya peluang wanita untuk membeli mobil itu 2,4 kali lebih tinggi dibandingkan pria. Jadi wanita itu peluang beli mobilnya 2,14 kali lebih tinggi daripada pria. Ceteris paribus, dengan asumsi variabel lain sama. Ini jika pendapatan dan umur sama. Artinya apa? Peluang wanita untuk beli mobil itu lebih tinggi. Variabel X2 itu umur. Kalau yang ini, X3-nya variabel dummy, karena nilainya 1,0. Kalau yang kasus yang kedua, untuk X2-nya itu adalah umur, odds ratio-nya 0,9. Artinya apa? Konsumen, umur ini dia pakai tahun. Maka, konsumen, cara membacanya adalah konsumen yang berumur lebih tua 1 tahun, peluang membeli mobilnya 0,9 kali dibandingkan konsumen yang umurnya lebih muda 1 tahun. Kalau satuannya adalah tahun. Bisa ikutin? Kalau ini peluangnya lebih tinggi 24 kali pria dan wanita. Kalau ini tahun, jadi 1 tahun lebih lebih tinggi, itu 0,9 kali lebih tinggi peluangnya daripada pria, ceteris paribus. Bisa ikutin sampai sini? Jadi saya sudah menyampaikan kalau variabelnya dummy bagaimana membacanya, kalau variabelnya tidak dummy bagaimana cara membacanya. Ya. Ada juga dalam konteks variabel pendapatan X41 tidak berpengaruh signifikan, artinya peluang membeli mobil antara konsumen pendapatan sedang dan rendah sama. Kalau dia tidak signifikan berarti tidak punya pengaruh. Ya, kalau X42 dapat dipresentasikan bahwa peluang membeli mobil konsumen pendapatan tinggi, ya, peluang membeli mobil konsumen ini juga dummy, konsumen pendapatan tinggi 2,26 kali dibandingkan dengan
pendapatan rendah. DAMI juga. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk dengan model econometric time series. Bukan, mohon maaf, model kelambanan. Ada? Ibu, jadi odds rasio ini kayak cuman mendeskripsikan, bukan ngitung gitu. Mendeskripsikan maksudnya kalau odds rasio, kalau apa namanya Bu? Kayak misalnya jika bla 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 maka bla 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 kayak gitu Bu. Ya, kalau yang regresi biasa kan seperti itu, kelihatan ada sebab ada akibat gitu ya sebetulnya ya. Ya enggak? Kalau odds ratio itu menjelaskan peluang antara satu, kan kalau model logit itu ada dua kelompok yang mau kita bandingkan, kelompok yang dapat nilai 1 kan Y-nya ya, kelompok yang dapat nilai 1 sama kelompok yang dapat nilai 2. Itulah tadi yang antara yang membeli mobil dengan yang, jadi interpretasi peluang membeli mobil, konsumen pendapatan tinggi, jadi dia selalu membandingkan. Jadi yang dibandingkan adalah peluangnya berapa kali lebih tinggi daripada yang satunya. Bisa ikutin? Bukan ketika A naik maka Y naik, ketika X naik Y naik, atau ketika X naik Y turun, bukan seperti itu. Tapi dia bicara bagaimana peluang kelompok pertama lebih tinggi atau lebih rendah terhadap kelompok yang kedua. Karena Y-nya itu kan kelompok kategori. Ya? Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, semoga bisa ditangkap penjelasan tentang regresi logistik ya. Saya akan masuk dengan model regresi kelambanan. Dalam model regresi kelambanan, saya akan, ini sebetulnya bicara model saja kalau regresi kelambanan ini. Jadi nanti bentuk cara membacanya sama seperti regresi berganda, tapi modelnya itu akan ditambah dengan variabel lain yang mencirikan ada kelambanan di sana ya, atau model sering disebut dengan model dinamis. Kenapa disebut model dinamis? Karena persamaannya itu melakukan penyesuaian terhadap lag waktu responnya gitu ya. Oke. Misalnya ya, dampak setiap kejadian ekonomi tidak terjadi secara instan tetapi memerlukan waktu atau kelambanan. Tadi saya sampaikan. Misalnya kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ya, maka dampak dari kebijakan fiskal tersebut tidak langsung spontan ada gitu. Tetapi memerlukan waktu ya. Rilia, tolong matikan. Ya, jadi ada respon. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa, jadi tadi saya sudah sampaikan, model dinamis atau model kelambanan ini biasanya dipakai untuk data time series ya. Oke, jadi dia dipakai untuk data time series. Gideon, apa itu data time series, Gideon? Silakan. Gideon? Nah, mana Gideon? Nggak ada. Oke, Adrian Mahardika Putra. Data time series itu data yang kayak apa sih? Time series itu data yang kita ambil dari tahun ke tahun, Bu. Dari tahun ke tahun. Ya. Kalau Hairunisa, kalau logistik itu lebih banyak dipakai untuk riset-riset cross section. Kalau cross section itu data kayak apa ya, Hairunisa ya? Hairunisa, kalau data cross section itu data kayak apa ya kira-kira, Hairunisa? Hairunisa? Halo? Suara Ibu terdengar nggak? Ada, Bu. Ada ya? Hairunisa bisa dengar? Hairunisa? Ya, Bu. Oke, kalau data cross section itu apa ya? Ayo. Pamela. Pamela, data cross section itu data yang kayak apa ya? Contohnya Pamela? Data yang diambil langsung dari sumber pertama, Bu. Nah, oke.
Jadi kalau data yang diambil langsung dari sumber pertama itu namanya data primer. Nah, jadi data itu kan ada jenis-jenisnya tuh. Kalau berdasarkan sumber, ada data primer sama data sekunder. Nah, gitu, itu sumber. Makanya kalau di dalam skripsi itu, di metode pengumpulan data, data bersumber dari data primer dan sekunder, ya, berdasarkan sumber. Nah, tetapi ada lagi pembagian data berdasarkan rentang waktu. Cross section itu adalah data yang diambil di rentang waktu yang sama. Kalau time series tadi rentang waktunya beda-beda. Bisa ikutin. Tapi memang kita sering mengidentikan ya data cross section itu dengan data primer. Tapi sebetulnya dia tidak persis sama. Data primer itu berarti data yang diambil dari sumber pertamanya. Karena primer sekunder itu berdasarkan sumber, cross section time series panel data itu berdasarkan waktu pengambilan. Bisa ikutin ya sampai sini ya, jangan sampai nanti overlap. Cuma memang betul, data cross section kalau berdasarkan sumber itu adalah data primer. Data time series berdasarkan sumber itu adalah data sekunder. Nah, kira-kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Jadi dia waktunya sama, makanya dia kerat lintah, diambil pada waktu yang sama. Bisa ikutin sampai sini. Nah, jadi kita kelambanan ini kita bicara tentang model time series, model data time series. Maka tadi saya sampaikan kalau upah buruh naik, maka dampak dari kenaikan upah buruh terhadap kesejahteraan buruh itu tidak langsung terjadi pada bulan yang sama, pada tahun yang sama. Bisa saja dampaknya itu baru terjadi T-1. Jadi satu dampak. Jadi kalau sekarang kesejahteraan buruh turun, nah kalau sekarang kesejahteraan petani turun, itu sebetulnya bukan hanya karena penurunan harga yang sekarang, tapi bisa saja penurunan harga karet tahun lalu. Kalau yang ini penurunan harga karet 2 tahun yang lalu sampai dengan penurunan harga karet tahun ke N. Bisa ikutin. Karena itu kalau data time series kita harus selalu kasih T. T itu berarti tahun sekarang. Jadi kalau saya bicara tahun T, berarti tahun T itu tahun 2021. T itu 2021. Tergantung nanti penelitiannya T-nya mau tahun berapa. Maka kalau T-nya adalah 2021, maka T-1-nya adalah data tahun 2020. T-2-nya adalah data tahun 2019. Kira-kira begitu. Bisa ikutin nggak sampai sini? Nah, yang T-1, T-2, T-N inilah namanya variabel kelambanan. Jadi dia tidak hanya kesejahteraan petani itu turun bukan karena harga tahun 2001 saja, tapi sudah efek dari perubahan harga tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa alasan terjadinya lag? Ada 3, secara teori ada 3, ada psikologis, ada teknologi, ada kelembagaan. Alasan psikologis itu pertama karena kebiasaan, ya misalnya kalau tadi saya sudah sampaikan psikologis itu misalnya perilaku untuk mengkonsumsi sayuran organik gitu ya. Apa sih kita mau tahu faktor yang mempengaruhi konsumsi sayuran organik? Bukan karena hanya persoalan meningkatnya kesehatan tahun sekarang, tapi juga konsumsi sayuran organik tahun ini meningkat bisa juga disebabkan karena menurunnya derajat kesehatan penduduk tahun-tahun sebelumnya. Bisa ikutin. Itu psikologis. Yang kedua ada faktor teknologi. Kenapa ada faktor teknologi? Petani mau mengadopsi teknologi itu nggak langsung. Dia lihat dulu. Misalnya nanti ada kementerian nih bawa teknologi ke daerah pasang surut. Ini teknologinya nih silakan pakai. Enggak, petani biasanya wait and see loh, dilihat dulu. Maka ketika teknologinya sampai, dampak dari penggunaan teknologi itu baru kelihatan tahun depan, 2 tahun lagi gitu ya. Ada juga alasan kelembagaan. Alasan kelembagaan itu contohnya gini. Kalau sekarang harga kelapa sawit udah mulai naik, ya, udah mulai naik. Tapi kenaikan harga kelapa sawit di tingkat dunia itu tidak setinggi kenaikan harga kelapa sawit di tingkat petani. Kenapa? Karena ada asimetri informasi, ada persoalan kelembagaan. Petani itu tidak tahu gitu sebetulnya berapa sih kenaikan, berapa persen kenaikan harga kelapa sawit di tingkat dunia itu. Pokoknya taunya naik aja. Nah itu alasan kelembagaan lag-nya. Jadi harga tingkat dunia udah naik sekarang, petani itu nanti baru merasakan naik harganya tahun depan misalnya gitu karena ada asimetri informasi.
Ada beberapa yang dapat menjadi telaah lanjutan bagi peneliti. Jadi model lag itu ada distributed lag model, ada rasionalisasi, ada model penyesuaian parsial, ada macam-macam sebetulnya. Tapi saya akan sampaikan beberapa saja ya. Yang pertama saya akan sampaikan 3, ada distributed lag model yang paling sering dipakai di kita untuk penelitian mahasiswa yang menggunakan data time series itu distributed lag model. Ya, tapi ada 2 lagi sebetulnya yang sudah banyak digunakan untuk riset-riset di tempat yang lain ya. Ada model autoregresif sama model moving average. Ini masih jarang dipakai. Bahkan yang keempat itu ada yang keempat gabungan antara autoregresif dengan moving average. Jadi kita masih jarang. Baru yang sudah mulai menggunakan tuh mahasiswa S3, S2 gitu. Tapi kalau di S1 masih jarang. Tapi sebetulnya menarik untuk dilihat. Apa beda di antara 3 model ini? Yang pertama, distributed lag model ya. Distributed lag model itu melibatkan unsur lag pada variabel bebas. Jadi nanti di variabel bebasnya ada lag. Kalau model autoregresif melibatkan unsur lag pada variabel terikat, nanti kita lihat ya. Kemudian model moving average itu melibatkan unsur sisaan. Jadi nanti error atau sisaan atau residual yang masuk sebagai variabel lag-nya. Kita lihat yang pertama ya, distributed lag model. Misalnya nih, tadi ini sudah disampaikan sebetulnya. Pada waktu T-P terjadi kenaikan gaji, tapi kalau gaji naik, dia tidak langsung terjadi perubahan konsumsi. Maka tadi, ini model yang awal tadi, inilah distributed lag model. Dia masuk XT-1, XT-2, XT-T. Ini adalah distributed lag model. Ya. Jadi di dalam X-nya itu, masuk XT-1, XT-2, XT-3, walaupun dalam perkembangannya model ini nanti mengalami model ini jarang dipakai juga yang distributed ini, bukan yang ini. Nah, ini jarang dipakai yang model seperti ini. Kenapa? Karena ini variabel X. Ini variabel X-nya sama sebetulnya, hanya beda tahun, sehingga nanti model kita itu mengalami pelanggaran asumsi Gauss-Markov, terutama multicollinearity. Ya, jadi model ini mengalami multicollinearity. Nanti ada cara untuk mengatasi multicollinearity itu adalah dengan memasukkan, nah ini, OLS tetap dapat digunakan dengan risiko tidak diketahui nilai P, multicollinearity, kemudian kehilangan banyak derajat bebas. Kenapa kehilangan banyak derajat bebas? Karena kan dia X, model XT, kemudian XT-1, XT-2, nah itu makin turun N-nya. Sehingga dia banyak kehilangan derajat bebas. Nah, nanti untuk mengatasi model yang seperti ini, maka kita akan masukkan, ini saya tertinggal kayaknya masuknya. Ini kan model yang jadi ya, ditambah B-nya, maka nanti yang diselesaikan itu adalah alfa ditambah dengan X beta 1 XT ya. Ini YT. Nah, untuk mengatasi persoalan tadi, maka kita akan masukkan model beta 2 YT-1. Nah, jadi masuk. Nah, nanti dengan memasukkan, ini kan variabel terikat nih. Ini adalah lag dari variabel terikat. Jadi untuk mengatasi persoalan multicollinearity yang ada di sini, kita akan ganti dengan memasukkan variabel YT-1-nya. Nanti akan dapat respon jangka panjangnya. Ya, jadi respon jangka panjangnya akan dapat. Jadi persoalan-persoalan ini bisa teratasi. Ya. Nah, yang kedua ada model autoregresif. Model autoregresif ya, itu adalah melibatkan unsur lag pada peubah terikat, di mana lihat kan tadi kita punya model lag nih, B beta 1 ditambah B2 XT ditambah B3 T-1 T-1. Ini Y itu maksud B3 itu maksudnya untuk koefisien regresi untuk Y. Maka yang ini adalah variabel terikat, ini adalah variabel bebas. Nah, yang tadi saya sampaikan ini adalah variabel autoregresifnya. Jadi dia memasukkan variabel lag dari variabel terikat. Model AR menunjukkan nilai prediksi variabel terikat YT yang merupakan fungsi linier dari sejumlah YT aktual sebelumnya.
Atau bentuk umumnya seperti ini. Kalau kita punya variabel X, nanti bisa masuk YT-1, YT-2, YT-3 di dalam model autoregresif. Nah, yang kedua adalah moving average. Moving average itu kita akan melakukan penyesuaian terhadap perubahan lag tadi dengan melakukan nilai prediksi variabel YT, yang ini YT dipengaruhi oleh nilai residual. Jadi nilai residual, ingat ya, residual itu kan didapat dari Y aktual dikurang dengan Y prediktif, ya, di regresi berganda sama regresi linear sederhana sudah kita hitung. Nah, ya, jadi yang masuk itu adalah errornya. Jadi yang diregresikan itu adalah, jadi di regresi biasa dulu baru nanti dicari errornya. Ini adalah moving average. Kemudian ada lagi yang tadi saya sampaikan, gabungan antara moving average dengan autoregresif atau ARMA namanya. Maka model moving average-nya masuk, ini model autoregresifnya ini masuk, dipengaruhi oleh juga model moving average. Yang ini kan tadi berasal dari sini. Yang atas ini berasal dari autoregresif yang tadi. Jadi modelnya, cara estimasinya tetap sama seperti biasa, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya kalau autoregresif, moving average, dan ARIMA atau ARMA ini kita sudah masuk ke dalam ranah econometric time series, ya. Maka nanti kita harus melakukan pemeriksaan apakah datanya white noise, kemudian variasinya konstan. Jadi asumsi-asumsi Gauss-Markov-nya harus betul-betul diuji, ya. Demikian materi kuliah saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Oke, kalau tidak ada saya mau rewind sedikit. Kita sudah mempelajari regresi linear sederhana. Ya, Hairunisa, kalau regresi linear sederhana variabel bebasnya berapa, Hairunisa? Regresi linear sederhana variabel bebasnya berapa? Yuk. Variabel bebasnya ada berapa kalau regresi linear sederhana? Ayo. Adrian Mahardika, kalau regresi linear sederhana variabel bebasnya berapa? Ada yang sederhana Satu. Hairunisa belajar lagi ya, dibaca kembali materinya. Kalau regresi berganda, Elsa, regresi berganda variabel bebasnya ada berapa, Elsa? Minimal ada berapa variabel bebas? Lebih dari 1, Bu. Lebih dari 1, ya. Minimal 2. Oke. Ketika kita bicara regresi linear berganda, ya, kita bisa menggunakan model linear dan model non-linear. Ya. Coba Gideon, kalau model non-linear itu pencirinya ada apa sih di dalam persamaannya, Gideon? Gideon? Mana Gideon? Gideon? Iya, Bu. Sebentar, Ya. Bu. Lagi cari, Bu. Oke, kalau model regresi non-linear, di dalam persamaannya, itu cirinya bentuk persamaannya tuh ada apa sih? Kalau non-linear? Ada len, Bu. Ada len. Len itu kepanjangan apa sih? Len. Len, kepanjangannya apa? Logaritma natural. Logaritma natural. Irawati Okta, selain len pakai apa lagi? Model? Log. Log. Log itu kepanjangannya apa? Logaritma. Logaritma, ya. Jadi model regresi linear berganda yang variabel bebasnya lebih dari 1 itu bisa menggunakan logaritma natural, bisa menggunakan logaritma saja. Ya, kalau saya penelitian, kemudian saya ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di lahan pasang surut, ya. Secara teori,
lebih baik menggunakan model regresi linier berganda atau regresi non-linier berganda? Tiara, silahkan. Ya, Bu. Ya, bisa menjawab? Bisa diulang nggak tadi yang non-linear, pernyataannya tadi, Bu? Oke, kalau saya ingin melakukan riset mengenai produksi padi di lahan pasang surut, ya. Apakah lebih baik, secara teori dulu ya, apakah lebih baik saya menggunakan model linier atau non-linier? Silahkan, Tiara. Linier, Bu. Linier. Sri Wahyuni. Makasih. Apakah lebih baik saya menggunakan model linier atau non-linier kalau saya bicara produksi? Produksi pertanian ya. Ayo. Tiara. Ira Wandira. Ira, kalau saya bicara produksi, Ira, bantu Ira. Kalau saya mau analisis produksi pertanian, secara teori produksi pertanian itu linier atau non-linier sih? Linier, Bu. Linier. Oke, Sri Wahyuni. Bisa tadi Sri Wahyuni udah belum tadi ya? Belum, Bu. Oke, Sri. Linier atau non-linier kalau saya bicara produksi padi? Non-linier nggak sih, Bu? Non-linier. Kenapa non-linier? Kenapa non-linier? Coba. Ayo. Kenapa non-linier? Kenapa non-linier? Ada hukum apa di produksi pertanian itu? Nurul Iza Ramadini. Nurul Iza. Ini sudah pada lulus ngambil ekonomi produksi kan ya? Ya kan? Sudah ngambil ekonomi produksi semua belum? Sudah, Bu. Sudah. Ada hukum apa di ekonomi produksi? Yang kurvanya tidak bisa terus naik gitu, Bu. Iya. Kurva apa? Itu hukumnya hukum apa itu? Hukum Rizky. penurunan. Ini Bu, hukum bisa disebut sebagai kurva konsumsi, Bu. Bukan kurva konsumsi, kita bicara produksi pertanian. Kurva permintaan dan pengeluaran, Bu. Bukan. Apa? Kurva apa? Yang mengakibatkan secara teori, biasanya kalau kita penelitian konsumsi itu di awal kita akan tetapkan dia non-linear. Ingat nggak kurva produksi di ekonomi produksi itu? Kan bentuknya kayak ini kan, kan gitu ya bentuknya. Non-linear itu. Tapi maksud saya ada hukum yang berlaku apa? The law of diminishing return. Oke, the law of diminishing return. Siapa tuh yang jawab tadi? Saya, Bu. Saya siapa? Nggak keluar ininya. Pedro, Bu. Pedro. The law of diminishing return. Jadi kalau di dalam produksi pertanian itu ada hukum the law of diminishing return. Kurva produksinya tuh tidak lurus. Nanti di pertemuan keberapa ada penjelasan Pak Andi ya terkait dengan model nonlinear bentuk kurvanya kayak apa. Nanti coba ditonton ya. Nah, bentuk kurvanya tuh tidak lurus kalau di pertanian itu karena ada hukum the law of diminishing return. Apa bunyi hukum the law of diminishing return itu? Kalau produksi pertanian itu kalau di awal kita nambah input maka produksinya akan naik. Ya, akan terjadi penambahan produksi dengan kenaikan hasil yang bertambah. Jika terus dilakukan peningkatan input, maka akan terjadi peningkatan produksi dengan kenaikan hasil yang semakin menurun. Dan jika terus dilakukan penambahan input produksi, maka akan tercapai satu titik di mana justru akan terjadi penurunan output. Jadi, nambah input pertama, dia mengalami kenaikan hasil bertambah. Nambah input lagi mengalami kenaikan hasil yang berkurang. Nambah input lagi justru akan terjadi penurunan output atau penurunan hasil. Itulah hukum the law of diminishing return. Nah, dasar hukum the law of diminishing return inilah yang menyebabkan kenapa analisis-analisis yang terkait produksi itu lebih sering di awal di proposal kita akan tetapkan dengan model non-linear. Ya, kalau perilaku konsumsi Muhammad Dwi itu modelnya lebih cocok model linear atau non-linear, Muhammad Dwi?
perilaku konsumsi itu kayaknya lebih cocok linear atau non-linear? Coba. Non-linear, Bu. Kenapa? Ya, Dwi, non-linear. Betul, Dwi, non-linear. Kenapa non-linear? Karena kalau perilaku konsumsi itu gimana? Awalnya kalau kita makan, kita merasa kepuasannya naik, tapi kalau kita terus paksa makan, konsumsi, maka kepuasan kita akan turun. Jadi ada satu titik di mana kalau kita nambah konsumsi, justru kepuasan kita itu justru turun. Itu kurva perilaku konsumsi. Jadi perilaku konsumsi, perilaku produksi pertanian, itu biasanya non-linear. Beda dengan perusahaan otomotif, beda dengan perusahaan furniture. Perusahaan furniture, selagi kayunya banyak, produksinya pasti akan terus naik. Makanya dia hubungannya linear. Otomotif, selagi suku cadangnya ada, selagi bahan bakunya ada, produksi mobilnya pasti naik. Linear biasanya hubungannya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Iya, Bu. Oke, sekarang Nadia Fauza. Kalau kita menggunakan model non-linear, ya, kalau sering orang menyebutnya kalau di produksi, nah model non-linear, ini perlu juga diingat. Model non-linear, ya, kalau yang kita terapkan di ekonomi produksi, itu sering disebut dengan fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas, bukan fungsi produksi Cobb-Douglas. Kenapa tidak langsung Cobb-Douglas? Tahu nggak? Jadi di ekonomi produksi, pernah dengar fungsi produksi Cobb-Douglas di mata kuliah ekonomi produksi? Nadia Fauza? Lupa, Bu. Lupa. Ada yang pernah dengar fungsi produksi Cobb-Douglas? Ada, Bu. Ada, ya. Siapa itu? Dian, Bu. Oke, fungsi Cobb-Douglas. Nah, fungsi produksi Cobb-Douglas itu, ya, kenapa dia disebut Cobb-Douglas? Karena koefisien regresinya, beta 1, beta 2-nya itu kalau ditambah jumlahnya 1. Makanya disebut Cobb-Douglas. Itu syaratnya. Jadi syarat fungsi produksi Cobb-Douglas itu jumlah koefisien regresinya harus sama dengan 1. Nah, kalau di riset-riset ya, kita jarang mematok bahwa kalau dia 1 tuh berarti efisien kegiatan itu tuh. Ya, kalau secara ekonomi produksi berarti penggunaan inputnya efisien, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Nah, di riset-riset kita jarang mendapatkan hasil riset yang ketika dijumlahkan koefisien regresinya itu sama dengan 1. Berarti terutama di Indonesia, berarti di kita itu belum efisien kegiatan usaha taninya. Ada yang harus ditambah, ada yang harus dikurangi inputnya, tergantung nilai efisiensi di ekonomi produksi itu kalau kalau lebih besar dari 1, maka dia harus dikurangi, kalau dikurang lebih kecil dari 1, maka dia harus ditambah koefisien regresinya itu. Ya, nah koefisien regresi itu kan dihitung pakai ekonometrika. Bisa ikutin sampai sini? Beta 0, beta 1-nya itu dihitung pakai ekonometrika. Nah, karena karena dari hasil-hasil riset kita, ketika dijumlahkan koefisien regresinya tidak sama dengan 1, maka kalau di skripsi kakak-kakaknya mereka tidak akan bicara fungsi produksi Cobb-Douglas, tetapi fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas. Ya, fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas. Kenapa? Karena kalau dijumlah koefisien regresinya tidak sama dengan 1, berarti kegiatan produksinya belum efisien kalau ditarik ke ilmu ekonomi produksinya. Bisa ikutin? Nah, fungsi produksi bertipe Cobb-Douglas tadi adalah fungsi produksi non-linear. Ya, itu fungsi produksi non-linear. Ya, bisa pakai ln, Cobb-Douglas nanti bisa dilinearkan dengan logaritma natural, bisa dilenkan dengan menggunakan bisa dilenkan dengan logaritma natural atau bisa dilenkan nanti bisa dilinearkan dengan logaritma saja. Bisa ikutin sampai sini? Bella, tadi saya di awal pernah sedikit menyampaikan apa sih kelebihan koefisien regresi kalau kita pakai fungsi produksi non-linear? Apa kelebihan koefisien regresi kalau kita menggunakan fungsi produksi non-linear? Apa
kelebihan kalau kita menggunakan fungsi produksi nonlinier. Apa kelebihannya? Koefisien regresinya langsung? Ayo. Bella? Kalau kita pakai fungsi produksi nonlinier, koefisien regresinya apa, Gideon? Gideon? Apa tadi? Rizky? Bisa bantu? Pedro? Sama log. Ya, nonlinier itu kan sama log. Nah, koefisien regresinya tuh langsung nilai apa tadi saya bilang? Pedro, bisa bantu? Elastisitas, Bun. Oke, siapa yang jawab? Careska. Careska. Makasih, Careska. Betul. Jadi kelebihan menggunakan fungsi produksi nonlinier, baik dengan logaritma atau baik nanti dilinearkan dengan logaritma atau logaritma natural, itu kelebihannya koefisien regresinya itu langsung nilai elastisitas, sehingga kita tidak perlu lagi hitung elastisitas. Tapi kalau kita pakai regresi linear berganda yang biasa, itu elastisitasnya harus kita hitung lagi. Jadi kelebihannya dia langsung nilai elastisitasnya, koefisien regresinya. Oke? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan kuis untuk kuliah kedua yang ada di e-learning ya. Jangan lupa juga mengupload sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan di sana. Terima kasih, salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bu. Sama-sama.